saya melihat alam semakin bergejolak. Ini kayak semacam tanah longsor dan pergerakan di dalam perut bumi ya. Unsur dari timur akan adanya angin kencang, adanya unsur api dari arah selatan, dari unsur utara akan diwarnai dengan retaknya tanah barat, akan dimulai dengan unsur air. Hebat. Dan saya melihat air itu begitu bergulung-gulung. Jam 9 pagi pada Rabu 18 September 2024, Kabupaten Bandung berguncang. Gempa berkekuatan 5 magnitudo mengagetkan warga yang sedang beraktivitas. Sepanjang hari itu, hingga Kamis, tercatat ada 27 gempa susulan yang membuat masyarakat Bandung tidak tenang. Gempa akibat pergerakan sesar Garut Selatan itu mengakibatkan banyak kerusakan, selain 1 orang dikabarkan meninggal dunia. Tapi benarkah? Sesungguhnya, sejumlah spiritualis sudah meramalkan terjadinya gempa. Lantas, akankah gempa Bandung menjadi awal terjadinya gempa megatrash? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Telah terjadi gempa di wilayah Kertasari, sekolahan SMP Muhammadiyah. Kerusakan lumayan cukup parah. Rumah-rumah warga juga cukup parah. Gempa Bandung sesungguhnya bukan datang tiba-tiba. Sejumlah peramal bahkan sudah membaca tanda-tandanya, meski kepastiannya tetap menjadi misteri. Tapi sejak gempa pertama terjadi pada 18 September 2024 lalu, Bandung terus-menerus mendapatkan goncangan. Setidaknya tercatat ada 27 kali gempa susulan yang membuat banyak kerusakan. Walaupun tidak berpotensi tsunami, tapi gempa Bandung tetap menjadi pertanda datangnya gempa besar yang barangkali tidak akan terjadi di tahun ini. Lewat kartu tarot Baby Jenar melihat gempa super besar yang disebut megatrash belum tampak tanda-tandanya. Gempa yang saat ini tengah digonjang-ganjingkan akan ada megatrash atau apa, saya secara pribadi belum mendapatkan wangsit atau petunjuk ya. Saya secara pribadi belum mendapatkan suatu petunjuk akan adanya gempa megatrash ya. Tetapi kita tetap perlu meningkatkan kewaspadaan akan segala sesuatu yang akan terjadi. Jam 10 kurang seperempat ya. Rasanya saya kan lagi duduk. Kenapa tiba-tiba goyang gitu. Habis itu ada gempa ya, tapi sebentar sih ya, nggak terlalu lama. Cuma goyangnya sebentar sih, nggak terlalu gede pisan, nggak. Lantas, mungkinkah gempa Bandung akan menjadi awal terjadinya gempa megatrash? Kapankah hal itu terjadi? Bisa menyebabkan pemicu adanya gempa-gempa, tetapi
gempa yang masih dalam skala bukan skala megatrust. Ini adalah bentuk akumulasi adanya gempa-gempa yang semakin lama semakin reguler ya, semakin lama sepertinya lebih intens dari tahun-tahun yang lalu ya. Saya melihat seperti saya katakan di tahun 2024 ini adalah tahun pencucian, di mana bencana alam, dan kita melihat bahwa tahun ini berkaitan dengan Shio Naga. Ya, Shio Naga itu bisa diartikan bahwa naga itu mengeluarkan suatu letupan api ya, di mana bahwa bencana dan segala sesuatu musibah itu akan berkumpul ya di akhir tahun ini. Walaupun tanda-tanda gempa megatrust belum terlihat, tapi Baby Jenar merasa akan banyak bencana besar yang akan terjadi. Puncaknya terjadi di bulan November hingga Desember 2024. Kondisi alam yang sedang bergejolak membuat aktivitas di perut bumi ikut bergolak. Akibatnya, bencana mulai dari gempa, gunung meletus hingga tanah yang bergerak bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, saya melihat ya, di akhir tahun itu sekitar November, Desember ya, itu ada beberapa bencana atau musibah-musibah yang disebabkan ya, sekali lagi saya melihat alam semakin bergejolak. Ini kayak semacam tanah longsor dan pergerakan di dalam perut bumi ya, itu bisa gempa yang bisa mengakibatkan ya sekeliling gunung-gunung itu mulai menimbulkan letupan-letupan. Dan November Desember itu adalah puncak ya segala sesuatu yang berhubungan dengan bencana alam. Tanda-tanda tanah bergerak yang mengakibatkan longsor besar sudah mulai terlihat. Apalagi pada saat bersamaan datang hujan lebat hingga mengakibatkan banjir bandang. Baby Jenar melihat tanah longsor dan banjir bandang harus menjadi perhatian serius. Sebab pada tragedi itu akan banyak korban jiwa akibat semua bencana datang tanpa diduga-duga. Kepada masyarakat di sejumlah tempat yang pernah memiliki riwayat tanah longsor, Baby Jenar mewanti-wanti untuk semakin berhati-hati. Karena potensi kembalinya terjadi longsoran tanah sangat besar. Dan saya melihat air itu begitu bergulung-gulung sehingga daerah yang memang terkena bencana tanah longsor atau banjir bandang yang cukup besar itu harus benar-benar waspada di daerah atau di berbagai tempat yang mengindikasikan adanya bencana-bencana dan tanah longsor, akan ada timbul korban jiwa. Gempa Bandung yang terjadi pada 18 September 2024 diprediksi baru sebuah permulaan. Para peramal juga melihat sejumlah kota di Jawa Barat akan menjadi sasaran gempa selanjutnya. Tapi benarkah bencana alam akan terus terjadi hingga akhir tahun 2024? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Pasca gempa Bandung yang membawa banyak kerusakan, aktivitas kegempaan dimulai hingga kelak memuncak pada gempa megatrash. Kota-kota di Jawa Barat, terutama Bandung, harus terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Sukabumi, Bandung, Cirebon, dan juga di sini akan juga diwarnai dengan unsur lava api dari selatan menuju ke arah utara. Dari utara akan mengakibatkan pecahnya lempeng bumi menuju ke arah barat. Gempa Bandung yang sudah diramalkan para spiritualis memang bukan gempa besar yang diprediksi BMKG sebagai megatrash. Tapi gempa berkekuatan 5 magnitudo itu tetap harus diwaspadai karena bisa menjadi awal dari datangnya gempa yang lebih besar. Dalam telisik batin Felin, gempa megatrash akan dimulai dari ujung Indonesia, kemudian menyisir Pulau Sumatera hingga masuk ke Jawa Barat. Dan unsur yang sangat besar yang kita sebut dengan megatrash akan dimulai dari Serambi Aceh dan akan merambat ke wilayah barat, yaitu Sukabumi. Ini gempa buminya. Kemudian kalau lihat ada garis merah ini adalah perkiraan daripada kelurusan sesar Garsela itu. Nah, ini kalau kota Bandungnya ini ya ini ya gempanya. Sekitar 24 km tenggara daripada Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pagi pada pukul 9.41 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,0 pada saat rilis awal. Kemudian kita update menjadi 4,9 magnitudo momen. Ini gempa ini terjadi di tenggara Kabupaten Bandung ya, atau Kota Bandung lah ya, dari tenggaranya. Nah, untuk gempa ini kedalamannya termasuk kedalaman dangkal. Kami mendapatkan parameternya itu 10 km. Jadi termasuk shallow crustal ya. Jadi ini kerak dangkal di permukaan bumi. Patahan atau sesar ya, sesar aktif. Memasuki pekan ketiga bulan September, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menambah level kehati-hatian. Apalagi semakin menuju akhir tahun, kepungan bencana alam seperti datang dari segala arah. Dalam pandangan mata batin Felin, semua unsur alam memberi potensi bencana. Datangnya dari 4 penjuru mata angin. Unsur dari timur akan adanya unsur angin kencang yang berasal dari timur, Jawa bagian timur dan Indonesia bagian timur akan diwarnai dengan unsur angin kencang. Adanya unsur api dari arah selatan yang berkaitan dengan adanya gunung, lava gunung panas yang meletus. Dari unsur utara akan diwarnai dengan retaknya tanah yang menjurusnya ke barat. Jadi akan dimulai dengan unsur air. Lalu bagaimana dengan ramalan dari dunia hiburan? Adakah artis yang meninggal dunia? Benarkah kasus perceraian hingga narkoba masih dominan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Dari panggung para selebriti, ramalan buruk menimpa beberapa nama yang akan ditangkap polisi karena jeratan obat-obatan terlarang. Velin Ratu Ayu melihat tidak hanya 1 atau 2 orang yang akan terjerat kasus narkoba, tapi banyak, termasuk mereka yang sudah 3 kali berurusan dengan hukum gara-gara narkoba. Salah satu yang mengagetkan adalah tertangkapnya artis lawas yang sudah beberapa kali terjerat kasus narkoba. Artis lama akan ada yang terkena ya, mungkin kalau dibilang sudah 2-3 kali ya, ini pun berulang akan tertangkap kembali. Ada artis pendatang baru yang memang salah pergaulan ya, dari kalangan artis sinetron. Kemudian ada dari penyanyi yang memang kita sudah cukup kenal ya, inisial dari penyanyi tersebut masih mendominasi S. Kemudian R. Tahun depan masih didominasi dengan artis berinisial R ya, ada A. Kemudian juga untuk artis lama berinisial M, R. Kemudian artis sinetron, artis baru A, R, S, H. Tidak hanya kasus narkoba yang memberi kabar tak menyenangkan, sebab ada juga kabar duka meninggalnya artis senior. Meski publik mengetahui artis ini sudah lama mengalami sakit, tapi kepergiannya tetap membuat rasa terkejut. Artis yang berpulang tentu datang dan pergi, kematian itu adalah sesuatu takdir ilahi ya. Tapi saya melihat ada berita duka cita di akhir tahun ya, bahwa akan berpulang beberapa artis senior yang memang sudah lama menderita suatu penyakit. Beliau sudah lama menderita sakit dan ya memang takdirnya harus diterima ya oleh keluarga besar dan masyarakat. Menuju akhir tahun 2024, panggung para selebriti juga masih akan dihiasi kasus perceraian. Tidak hanya 1 pasangan, tapi bahkan beberapa pasang, termasuk nama yang sama sekali tidak terdengar bermasalah. Baby Jenar melihat pernikahan artis senior ini selalu terlihat baik serta jauh dari berita miring. Tapi tiba-tiba ada yang melayangkan gugatan karena ternyata di balik keharmonisan mereka yang terlihat di depan kamera ada problematika rumah tangga yang gagal diselesaikan. Selain itu, masih ada lagi artis yang merana karena pengkhianatan. Ini ada beberapa artis ya, wanita yang akan mengalami suatu kekecewaan ya, karena rumah tangganya itu sedang dilanda suatu prahara ya, ada pengkhianatan, perselingkuhan gitu, dan harus berakhir. Dan saya melihat kebanyakan para artis wanita yang mengambil suatu keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan pasangannya dan harus berakhir di pengadilan. Artis papan atas kah atau seperti apa? Ada artis papan atas, pemain sinetron, terus juga
penyanyi dan tampaknya ya akhir tahun itu ada layangan gugatan. Oh, sudah masuk. Ya, sudah masuk, mungkin finally-nya di 2025, tapi nanti akan ada asap-asap atau sinyal-sinyal bahwa rumah tangga mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya, di sini ada beberapa artis yang tidak sama sekali kita duga ya, bahwa kita melihatnya bahwa rumah tangga mereka wajar-wajar saja, bahagia-bahagia saja, tetapi ternyata mereka berkonflik dan di akhir tahun mereka akan memproklamirkan bahwa hubungan rumah tangga mereka ada dalam kondisi yang tidak baik. Gempa yang menimpa Bandung memang bukan gempa megatrash, tapi kerusakan yang ditimbulkan tetap mengenaskan. Jadi, hati-hati sebab bencana masih akan datang susul menyusul. Velin Ratu Ayu dan Baby Jenar meramal hingga akhir tahun nanti masih banyak peristiwa-peristiwa besar, terutama yang berasal dari alam. Semogalah kita semua terhindar dari bencana dan segala malapetaka. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.